Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Pada pedagang-pedagang merpati, Ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang pertama Rasul Paulus menulis demikian, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai manusia, rasa-rasanya wajar kalau kita meminta atau mencari tanda, terutama di saat-saat penting dalam hidup kita. Misalnya saja waktu saya pertama kali mau masuk ke seminari, dalam hari-hari saya berdoa minta tanda. Apakah saya masuk seminari ini adalah kehendak Tuhan atau hanya kehendak saya sendiri? Bahkan juga terus sampai akhirnya menjelang tabisan pun, saya pun masih meminta tanda dari Tuhan. Ya entah itu ada geledek lah, atau pas misa tabisan lilinya jatuh begitu ya. Pokoknya ada tanda yang terlihat bahwa apa yang saya akan jalani ini adalah kehendak dari Tuhan. Atau
Atau misalnya pasangan atau seseorang yang lagi PDKT atau mau berpacaran minta tanda. Apakah orang yang didekati ini adalah orang yang memang diberikan Tuhan? Atau contoh lain misalnya pekerjaan, kita minta tanda apakah pekerjaan yang akan dijalani ini adalah dari Tuhan sendiri. Manusia seringkali meminta tanda. Dan dalam bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan yang pertama dan bacaan Injil, kita pun juga semakin menyadari tentang tanda-tanda tersebut. Dalam bacaan yang pertama, jelas dikatakan bahwa 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Musa adalah tanda keselamatan dari Allah kepada bangsa Israel. Tetapi seringkali Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalaupun Allah memberi tanda, kita sebagai manusia seringkali mengabaikan atau bahkan seringkali melupakan. Sama seperti bangsa Israel tersebut, sudah jelas diberi tanda keselamatan oleh Allah melalui 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka, tanda yang terlihat dari Allah sendiri ini akhirnya menjadi pudar dan tidak lagi menjadi bagian dalam hidup bangsa Yahudi. Jelas itu juga terlihat dalam bacaan Injil, di mana orang-orang di sekitar Yesus berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Mereka meminta tanda juga kepada Yesus. Padahal Yesus pernah berkata, paling tidak kepada murid-murid Yohanes dan juga kepada muridnya, "Apalagi tanda yang harus kubuat kepadamu? Orang timpang bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang kusta bisa menjadi sembuh, bahkan orang mati hidup kembali. Tanda macam apa yang harus aku berikan kepadamu?" Dan akhirnya tentu saja entah itu kehendak Tuhan atau mungkin juga secara rohani, bahkan kematian Yesus menjadi tanda buat kita. Tanda salib menjadi tanda keselamatan untuk kita. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini marilah kita mohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan sendiri, agar kita mampu membuka hati, budi, dan mata kita untuk melihat tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebenarnya Tuhan itu setiap saat sudah memberikan tanda-tanda dalam doa-doa dan atas doa-doa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Seringkali yang kita lakukan adalah kita buta akan tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita itu. Karena apa? Ya karena kita hanya mencari tanda yang menyenangkan kita. Kita hanya mencari jawaban yang menguntungkan kita. Kita hanya mau menerima kalau yang diberikan Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat kita baik. Padahal dalam perjalanan hidup kita, seringkali yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kita mohonkan. Yang penting adalah bagaimana kita mau menerima bahwa tanda-tanda yang diberikan Tuhan buat kita itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi selamat. Pada suatu hari di sebuah negeri ada seorang yang bekerja sebagai pemburu. Sebut saja namanya Tio Buki. Dia kerjanya berburu untuk mendapatkan rezekinya. Pada suatu ketika saat ia sedang mengejar seekor raja wali yang rasanya itu adalah raja wali yang paling indah yang pernah dia buru, dia akan memanah raja wali itu. Tetapi sayang beribu sayang, saat dia mau memanah raja wali itu, si Tio Buki ini terpleset dan masuk ke dalam jurang yang dalam dan dia mati. Saat dia mati, arwahnya naik ke langit dan di pintu gerbang langit itu ada seseorang yang menjaga. Lalu orang itu mengatakan, "Nama kamu siapa?" "Tio Buki." "Oh iya, kamu Tio Buki. Saya mencatat di sini bahwa kamu adalah orang yang baik.
kamu adalah orang yang bijaksana. Saya akan mengajak kamu sebelum nanti kamu masuk surga atau kamu masuk neraka. Saya akan mengajak kamu untuk jalan-jalan dulu. Nanti setelah itu kamu boleh milih mau masuk neraka atau masuk surga. Wah, istimewa sekali. Ya udah, saya ikut saja. Lalu Tio Buki ini diajak sama si penjaga langit untuk pertama kali masuk ke dalam neraka. Dia pikir neraka itu adalah tempat yang menyeramkan. Ada api di sana, ada tempat penyiksaan, ada algojo-algojo yang siap untuk menghajar orang-orang yang jahat, begitu ya. Tetapi yang ada di sana adalah sebuah meja yang besar, yang penuh dengan makanan. Ada beberapa meja besar yang penuh dengan makanan. Dan orang-orang ada duduk di sekitar meja itu. Tetapi yang dilihat, walaupun mejanya itu besar dan banyak makanan, tetapi orang-orang yang duduk di situ adalah orang-orang yang kurus kering. Orang-orang yang kayaknya nggak bisa makan. Kenapa? Setelah dia selidik, menyelidik, akhirnya dia tahu jawabannya. Jawabannya adalah karena sumpitnya adalah sumpit yang panjang. Sekitar seginilah. Ini berapa ya? Nah, panjang lah. Satu sumpit segini. Sehingga orang saat mau mengambil makanan itu, wah, dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena terlalu panjang sumpitnya, sehingga makanannya nggak bisa masuk ke dalam mulut. Dan oleh karena itu, orang di sana menjadi kurus. Lalu setelah sampai di situ, si penjaga langit mengajak Tio Buki ini ke surga. Dan keadaannya sama seperti keadaan di neraka, yaitu banyak meja-meja besar yang ada makanan-makanan di dalamnya. Dan orang-orang juga duduk di sekitar meja itu. Tetapi yang berbeda adalah orang-orang yang ada di surga ini gemuk-gemuk seperti saya. Bahkan mungkin ada yang lebih gemuk lagi. Kalau yang di surga itu seperti Romo Yadi, ya, slim-slim. Bahkan mungkin lebih kurus lagi. Sedangkan yang di surga gendut-gendut seperti saya. Kenapa? Setelah dia selidik demi selidik melihat ternyata sumpit yang sama, yang panjangnya juga hampir 2 meter ini, yang dipakai di neraka, itu digunakan dengan cara yang lain. Yaitu dengan saling menyuapkan, saling memberikan makanan. Yang satu memberikan makanannya kepada orang lain, dia mengambil sumpit, diberikan kepada orang yang ada di depannya. Sedangkan orang di depannya juga demikian, memberikan makanannya kepada orang yang ada di depan. Sedangkan sehingga semuanya orang bisa makan dan menjadi gemuk. Lalu penjaga langit bertanya kepada Tio Buki, Tio Buki, sekarang kamu sudah melihat neraka dan juga melihat surga. Kamu milih yang mana? Wah, Tio Buki sedang menimbang-nimbang begitu. Saya pilih. Sebelum si Tio Buki ini mengatakan pilih neraka atau pilih surga, tiba-tiba terdengar dari suara di atas sana. Hei penjaga langit, yang ada di situ bukanlah Tio Buki yang harus masuk neraka atau masuk surga. Karena Tio Buki yang ada di sini adalah Tio Buki pemanah Raja Wali. Sedangkan yang harusnya masuk neraka, yang harusnya mati adalah Tio Buki si pengembala sapi. Ya. Jadi rupanya salah alamat. Yang harusnya mati itu Tio Buki pengembala sapi, bukan si pemanah Raja Wali. Akhirnya ya dikembalikan lagi ke dunia. Tio Buki pemanah Raja Wali ketemu sama Bibilung. Dan jadi cerita sampai sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita diberi tanda untuk menuju ke keselamatan dari Tuhan sendiri. Soalnya adalah apakah kita mau menerima tanda itu sebagai tanda keselamatan, atau kita hanya mau menerima yang baik, yang menguntungkan, yang menyenangkan saja, sehingga akhirnya kita tidak selamat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad.